sangat menyedihkan mendengar ini minta sisa-sisa kuota ini. Nggak boleh nih, kita harus beri kuota ini yang betul-betul negara harus bertanggung jawab terhadap masalah guru honorer ini. Tidak boleh kita membiarkan ini, terutama guru agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar jadi orang pertama yang melihat video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat, dan komen di kolom komentar apabila ada masukan buat channel kami. Terima kasih. Kami mohon melalui forum yang terhormat ini, kalau misalnya diperkenankan sisa-sisa kuota yang tidak digunakan oleh guru-guru sekolah itu dilimpahkan ke Kementerian Agama, kami akan segera memprosesnya, dan insya Allah dengan kekuatan data kami untuk meningkatkan kesejahteraan guru, mudah-mudahan semuanya dapat terpenuhi. Paling tidak harapan kami memenuhi angka proporsionalitas dari APK, yaitu 18%. Saya kira demikian. Mohon dukungannya dari semuanya, Pak. Dan mohon kerelaan dari banyak pihak ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Dan saya kembalikan ke Pak Tamsil. Baik, terima kasih Prof. Ya, ini sangat menyedihkan mendengar ini minta sisa-sisa kuota ini. Nggak boleh nih, kita harus beri kuota ini yang betul-betul negara harus bertanggung jawab terhadap masalah guru honorer ini. Tidak boleh kita membiarkan ini, terutama guru agama ini. Kami yang sering ke daerah ini, Prof, menyaksikan bagaimana kehidupan mereka jauh sekali dari apa yang menjadi tujuan nasional kita itu. Jangan sampai kita semakin hari semakin jauh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akibat karena mensejahterakan para guru juga tidak terwujud. Apalagi untuk masyarakat secara umum. Saya kira karena itu saya punya tulisan hari ini itu meminta supaya Pak Presiden memberikan prioritas terhadap masalah ini. Kalau perlu menunda infrastruktur kereta api cepat itu demi menyelesaikan masalah ini, bahkan ibu kota negara pun bisa dipikirkan belakangan itu. Ini lebih penting ini kalau menurut saya. Apalagi mendengar pernyataan Pak Dirjen tadi itu hanya minta sisa-sisa kuota itu. Saya kira ini sudah satu tingkat pasrahan yang sangat luar biasa. Ya tentu mudah-mudahan tidak berakhir dengan keputusasaan sebagaimana beberapa guru honorer yang gantung diri karena sudah ikut tes 3 kali P3K dan tidak lulus-lulus, meskipun dia merasa sebenarnya tingkat kecerdasannya memungkinkan untuk lulus. Pak Bambang silakan. Ya. Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan pada kami. Mohon maaf tadi kami virtual agak terputus-putus. Kami sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kita ini yang dibutuhkan adalah solusi. Nah untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kiranya pertama untuk Pak Dirjen GTK Mendikbud Ristek. Kami mengapresiasi program dan rencana kerja yang cukup bagus sekali. Namun di tengah lapangan saya rasa banyak sekali kendala yang dihadapi oleh teman-teman guru. Bahkan terjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan. Untuk itu kami mengusulkan Pak Dirjen selaku pansel agar teman-teman guru honorer di atas 35 tahun terutama yang sudah tercatat di dalam seleksi P3K ini dapat diluluskan semuanya, walaupun nanti pada tahap yang 3, karena ini kita juga belum tahu nanti kalau tidak lulus nanti apakah dikemanakan. Sampai sekarang kan belum tahu wadahnya seperti apa. Untuk itu kami mengharapkan kebijakan dari pemerintah, terutama pansel, di dalam memberikan afirmasi pada teman-teman guru honorer yang di atas 35 tahun yang sudah terdaftar dapat diluluskan semua. Yang kedua, mohon kiranya untuk tahun depan, tahun berikutnya, diberikan suatu formasi juga berkaitan dengan masalah tenaga
administrasi, penjaga, dan guru agama, sehingga ini merupakan suatu kesatuan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya kepada Pak Dirjen Bina Masyarakat Islam, selamat sore Pak. Berkaitan dengan masalah agama, Pak Jen, selamat sore Pak Jen. Kalau tidak salah tadi ketemu di Tegal Pak ya. Siapa? Ketemu Tegal. Ya, Terima kasih Pak. Bapak. Ya Pak Jen. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mengusulkan Pak, yang pertama adalah agar tahun depan diperjuangkan. Ya, tentunya kami DPD akan mendorong Pak, bagaimana formasi guru agama termasuk tenaga administrasi. Karena terus terang aja setiap wilayah dapat dikatakan kekurangan guru agama. Padahal kita juga menyadari bahwa guru agama adalah yang sangat penting di dalam membentuk karakter anak bangsa ini. Selanjutnya yang kedua, titipan dari teman-teman di lapangan Pak Dirjen, agar in-passing tahun 2011 sampai 2013 dapat segera dibayarkan. Nah ini mereka tunggu-tunggu Pak ini Pak. Yang ketiga, agar guru agama yang mengajar di sekolah negeri diberikan solusi bagaimana mereka segera mendapatkan PPG dan sertifikasi. Kasihan Pak, sampai sekarang tuh mereka tuh masih nunggu-nunggu karena ternyata punya bapak dua tidak gampang. Di Kementerian Pendidikan atau di Pemda dan Kementerian Agama ternyata mereka justru malah terlupakan. Untuk itu mohon dapat diperjuangkan agar guru agama yang mengajar di sekolah negeri dapat diberikan solusi agar segera diberikan suatu kesempatan PPG ataupun sertifikasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Pimpinan, atas waktu dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamsil. Mengenai pembayaran in-passing tahun 2011 sampai 2013 nanti kami hitung, dan selama ini kami memang melakukan pembayaran terhadap beberapa hal yang terutang. Alhamdulillah Tukin 2015 sampai 2018 sudah terbayar, kemudian Tukin untuk guru PAI per 2018-2020 mudah-mudahan juga bisa terbayar pada saat ini. Memang ada beberapa hal yang menjadi kendala, terutama di dalam ketersediaan anggaran. Nah, mengenai PPG sertifikasi, kami telah melakukan berbagai kerjasama, karena tadi juga Pak Dirjen Iwan, Pak Dr. Iwan menyampaikan bahwa guru agama ini menjadi 3 domain, ada domain Pemda, ada domain Kemendikbud, ada domain kami. Atas bantuan dari berbagai pihak dan komunikasi yang kami bangun, beberapa pembayaran PPG itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, dan mudah-mudahan ini mampu mengakselerasi agar mereka dapat tersertifikasi. Untuk kasus di Maluku, Bu Ana, perlu kami sampaikan bahwa formasi untuk guru agama memang pada saat ini hanya dibatasi pada K2, jadi belum semasif yang dilakukan di Kemendikbudristek, dan harapan kami model yang dikembangkan di Kemendikbudristek dengan pendataan yang luar biasa. Terima kasih Pak Iwan, saya appreciate Pak Iwan turut mendukung dan menopang kebutuhan kami. Terima kasih, dan mudah-mudahan model yang dikembangkan di Kemendikbudristek ini juga bisa menjadi bagian dari pola kami. Saya kira demikian. Mungkin Pak Zen mau nambahin, Pak Zen? Atau saya Pak Dirjen bisa silakan, nambah? Pak Ses, silakan Pak Ses. Izin, saya menambah penjelasan Pak Dirjen dan melaporkan sebenarnya perkembangan terakhir antara Kemenag dengan Kemendikbud itu sudah ada beberapa pertemuan high level sebenarnya. Pak Dirjen GTK, Bu Sekjen, kemudian Pak Dirjen Pendi sudah ketemu untuk membicarakan persoalan di antaranya guru agama ini. Dan yang terakhir itu kami sedang merancang sebuah SKB yang mengatur tentang rekrutmen guru PAI di sekolah yang dikelola oleh Pemda. Ini tidak mengatur guru PAI yang di madrasah, karena justru yang tadi dinyatakan bahwa guru PAI itu ada 2 tuan. Nah ini kemarin itu ada beberapa keputusan rapat yang di draft
drafting ke SKB bahwa nanti pengusulan untuk calon CPPK atau CPNS itu Pemda yang mengusulkan, baru dirumuskan oleh Kemendikbud dan Kemenag, diusulkan ke Pan-RB, kemudian Pan-RB menetapkan untuk kuota, dan kemudian dibentuklah Panselnas ya. Nah ini sebenarnya mekanisme yang dilalui, yang saya kira memang bisa menyelesaikan persoalan, karena memang yang dialami sekarang ini adalah soal desentralisasi pendidikan dan otoritas agama yang masih dipusatkan. Nah ini tarik-menariknya sebenarnya di sini. Dan kami tentu sangat mengapresiasi Pak Dirjen GTK tadi sudah menyebutkan kuota itu. Nah saya ke Bu Ana tadi langsung bahwa terkait dengan usulan 4, sebenarnya itu usulan dari Pemda sendiri. Karena kemarin itu yang P3K itu, alhamdulillah Dikbud itu sudah membuka slot sekitar 25.000 untuk guru agama, seluruh agama. Tapi itu kan dikembalikan lagi kepada Pemda, mereka mengusulkan berapa. Nah yang kembali itu akhirnya yang tersaring sampai tadi Pak Dirjen GTK Dikbud itu bilang ada 18.000, itu yang bersihnya sebenarnya yang kemudian Pemda mengusulkan. Padahal slot awalnya itu 25.000 untuk guru agama di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal PPG, memang betul kami juga memprioritaskan guru PNS yang di sekolah negeri ya, atau guru non PNS yang di sekolah negeri, karena memang mereka kan sangat mensupport terhadap kinerja lembaga pendidikan yang notabene sebenarnya itu Pemda yang mengelola. Nah jadi kami sudah memprioritaskan guru-guru yang di negeri, bahkan guru negeri sendiri karena itu karir, untuk PPG itu kami prioritaskan. Namun demikian memang masih banyak yang sudah lulus pretest tapi memang kesempatan untuk PPG-nya itu masih belum tercakup. Dan alhamdulillah tadi Pak Dirjen Pendi sudah menyampaikan bahwa hampir setengah atau mungkin sekitar 35% sekarang itu anggaran PPG yang sekitar 6 jutaan itu ternyata dibayar dari APBD. Nah ini peran serta yang luar biasa dari Pemda untuk ikut membiayai PPG atau sertifikasi guru-guru agama, baik khususnya sebenarnya yang non PNS ya, yang mengajar di sekolah negeri. Nah ini jadi perkembangannya seperti itu sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian. Pak Zen, ada yang mau ditambahkan? Izin Pak Dirjen GTK juga. Jadi izin Bu Ana, jadi untuk PPG ya, terutama kawan-kawan kita di Indonesia Timur yang memang terkadang kita menyiapkan PPG, kuota PPG tapi tidak seluruhnya terisi Bu. Jadi ini terkait dengan perlunya komunikasi intensif dengan kita, dan saya pikir itu penting meskipun kuota kita PPG madrasah tahun ini tidak terlalu banyak, ada 9.000, tapi itu sebetulnya kuota yang tertinggi selama ini 9.000 itu. Jadi saya pikir lewat Bu Ana barangkali kita bisa meningkatkan komunikasi sehingga kuota yang kita tentukan itu bisa diisi dengan baik. Itu terkait dengan PPG Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali lewat forum yang mulia ini, karena kita banyak unsur yang masuk, ada hal yang menarik sungguhnya yang sudah dilemparkan oleh Dirjen GTK Dikti Pak Iwan Saril mengenai PPG dalam PPG prajabatan. Jadi dan saya pikir itu penting, dan terutama pembiayaan. Selama ini Kementerian Agama tentu karena ini PPG dalam jabatan itu ya dari APBN. Nah kalau seumpama guru-guru madrasah di madrasah swasta kita dan mereka statusnya bukan PNS dan itu bisa dibiayai oleh skenario Pemda, itu bisa menambah kuota Pak Iwan, sehingga kita tidak terlalu menunggu pada 452.000 guru dalam hal PPG Pak Tamsil Lindrung. Jadi ini juga menambah semakin panjang itu, dan ini perlu kita
Salam. Ya. Lanjut Pak Jen ya. Ya, jadi itu sehingga kalau ini bisa kita bersinergi dan lewat DPD RI bisa dijembatani komunikasi ini sehingga tugas-tugas ini bisa kita selesaikan dengan baik. Karena kalau tidak kita melakukan terobosan-terobosan seperti Pak Iwan sampaikan tadi, saya pikir ini menjadi masalah dan perlu ada kesepakatan bahwa tanggung jawab guru-guru madrasah di swasta itu adalah tanggung jawab kita bersama, terutama dalam hal pembiayaan. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih.